Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari kelompok 11 NPM 1830104 Universitas Malahayati. Eh, di sini saya akan mengajak kalian, teman-teman saya, untuk belajar anatomi bersama-sama. Jadi kita mulai ya dari sekarang. Pertama-tama saya akan membahas tentang ganglia basalis. Apa itu ganglia basalis? Ganglia basalis itu terdiri dari kumpulan badan sel saraf terletak di bagian dalam masing-masing belahan otak. Bagian yang penting dalam ganglia basalis itu terdiri dari bagian-bagian seperti nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Eh, apa sih fungsi dari ganglia basalis itu sendiri? Jadi fungsi-fungsi dari ganglia basalis itu seperti mengontrol aktivitas otot, memperkuat aktivitas motorik melalui sirkuit-sirkuit yang memberi umpan balik pada korteks motorik. Setelah membahas ganglia basalis, di sini saya akan menunjukkan strukturnya. Jadi di sini saya akan menunjukkan struktur dari ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu strukturnya seperti ini. Ini dilihat dari potongan frontal ya teman-teman. Jadi dari potongan frontal ini terdiri dari ada sinus sagittalis superior di bagian sini, lalu ada sinus sagittalis inferior pada bagian ujung sini, lalu ada vena thalomostria superior, ada venae superiores cerebri, lalu ada caput nuclei caudati di bagian sini teman-teman, lalu ada vena interna cerebri, lalu di bagian sini ada talamus, lalu di bagian sini juga ada putamen, di bagian sini 2 itu ada globi pallidi-lateralis et medialis, di sini ada bagian sini ada venae mediae superficiales cerebri. Nah, untuk bagian sininya ada insula, bagian sininya juga itu ada claustrum. Untuk di bagian tengah-tengah sini itu ada ventriculus tertius. Lalu di bagian sini ada vena media profunda cerebri. Nah, di bagian sini ada hipokampus, di sini ada vena inferiores cerebri, lalu di yang biru bulat sini itu dia ada vena basalis plexus basilaris, arteri basilaris, pons, cisterna pontocerebellaris. Lalu di bagian sini yang mendarahinya ada arteri cerebri posterior. Lalu di sini ada arteri cerebri media bagian sini. Lalu di bagian sini ada plexus coracoideus ventriculi terti. Lalu di sini ada corpus amygdaloideum. Lalu di sini ada di sini ada arteri cerebri media. Di sini ada kapsula eksterna, kapsula interna, lebih dalam ada kapsula interna. Lalu di sini ada fornix corpus. Lalu di sini ada arteri callosum marginalis. Itu untuk bagian ganglia basalisnya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan struktur. Di sini ada pertama-tama ada di atasnya itu dia ada chiasma opticum, lalu di sini chiasma opticum, di sini infundibulum, di sini ada tuber cinereum, di sini ada corpus mamillare, di sini juga ada substantia perforata posterior. Lalu di sini ada substantia nigra, di sini juga ada nucleus ruber, di sini ada substantia grisea centralis, yang tengah-tengah sini itu aqueductus mesencepali. Lalu di sini ada bagian sini ada pedunculus cerebri, di sini juga ada metathalamus, di sini ada pulvinar thalami,
Di sini juga ada tractus opticus, substantia perforata anterior, ada trigonum olfactorium, dan di sini juga ada nervus opticus 2. Ini kita lihat gambar ini dari gambar ini mesencephalon dan diencephalon, teman-teman. Kita lihat potongan ini tuh dilihat dari inferior truncus encephali. Dilihat dari inferior setelah truncus encephali dipotong secara oblik. Gambar ini memperhatikan pembagian mesencephalon menjadi basis. Tegmentum et tectum mesencephali. Struktur encephali yang jelas berbeda pada satu sama lain, meliputi substansia nigra, nucleus, ruber, dan aqueductus mesencephali yang dikelilingi oleh substansia grisea centralis, dan substansia nigra membagi diri menjadi pars reticularis dan pars compacta, yaitu dibagi menjadi 2. Lalu selanjutnya, oh iya, tadi pada bagian ganglia basalis itu ini untuk pasokan darah pada ganglia basalis itu dari potongan frontal dilihat dari posterior. Arteriae memperlihatkan di sisi kanan dan venae di sisi kiri. Ganglia basalis dipasok oleh cabang-cabang arteri cerebri media. Di perjalanan menuju fossa lateralis, arteri cerebri media memberi percabangan. Lalu media profunda cerebri dan vena interna cerebri. Darah venanya disalir oleh vena media profunda cerebri dan vena interna cerebri. Untuk strukturnya cukup hanya sampai di situ saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klinisnya atau penyakit-penyakitnya. Pertama-tama itu ada sindrom diencephalic atau Russell syndrome. Jadi apa sih Russell syndrome itu atau apa sih sindrom diencephalic itu? Jadi Russell syndrome itu adalah kelainan neurologis yang jarang terlihat pada bayi dan anak-anak yang ditandai oleh kegagalan untuk berkembang dan kekurusan berat badan meskipun asupan kalori yang normal atau sedikit menurun. Secara klasik ada juga hiperaktif dan euforia lokomotor. Nah, sindrom diencephalic yang lebih jarang dapat melibatkan pucat kulit tanpa anemia, hipoglikemia, dan hipotensi. Sindrom ini merupakan penyebab yang jarang tetapi berpotensi fatal karena gagal tubuh pada anak-anak. Gagal tubuh itu rata-rata pada anak-anak itu pada usia 7 bulan. Dari catatan sindrom ini tidak terkait dengan keterlambatan perkembangan. Mungkin ada hydrocephalus atau hal yang terkait. Lalu untuk klinis selanjutnya itu ada Parkinsonism atau sindrom Parkinson. Apa sih Parkinsonism itu atau apa sih sindrom Parkinson itu? Jadi sindrom Parkinson itu adalah suatu kumpulan gejala klinik yang terdiri dari 4 gejala kardinal, yaitu ada pertama-tama itu ada tremor, ada rigiditas, ada ketidakstabilan postur, ada bradykinesia. Lalu penyakit Parkinson adalah suatu penyakit dengan gangguan neurodegeneratif yang berjalan progresif lambat tanpa sebab. Untuk patologinya ada gambaran hilangnya neuron-neuron pigmen dan gliosisi pada substansia nigra, pars compacta, dan locus ceruleus. Itu yang khasnya. Lalu untuk sindrom Parkinson itu ditemukan oleh James Parkinson tahun 1817. Lalu untuk manifestasi kliniknya itu untuk umumnya pertama-tama itu gejala mulai pada satu sisi saja, jadi hanya sebelah saja, yaitu hemiparkinsonism. Jadi dia hanya menyerang satu sisi saja, tidak dua-duanya. Hemiparkinsonism. Lalu untuk selanjutnya itu ada tremor saat istirahat ketika tidak selama melakukan aktivitas tetapi Anda merasakan tremor seperti itu. Lalu tidak didapatkan gejala neurologis lain, tidak dijumpai kelainan laboratorium dan radiologi, perkembangannya lambat, respon terhadap levodopa cepat dan dramatis, ada refleks postural tidak dijumpai pada awal penyakit.
Untuk yang khususnya, yang tadi kan umumnya teman-teman. Sekarang untuk yang khususnya gejala motorik pada penyakit Parkinson itu, yang khususnya itu pertama-tama satu ada tremor. Nah, tremor itu ada laten, tremor saat istirahat, ada tremor yang bertahan saat istirahat, tremor yang saat bergerak di samping adanya tremor istirahat, lalu yang kedua ada rigiditas, yang ketiga itu ada akinesia atau bradykinesia, seperti apa sih, akinesia atau bradykinesia itu kayak seperti contohnya kayak kedipan mata berkurang, wajah seperti topeng, hipofonia atau suara kecil, liur menetes, akatsia atau takikinesia atau gerakan cepat yang tak terkontrol. Mikografia, tulisan semakin mengecil. Nah, cara berjalan dia itu cara berjalannya itu seperti langkahnya kecil-kecil, lalu ada kegelisahan motorik atau sulit duduk atau berdiri. Nah, untuk penyebab dari Parkinsonism sendiri itu ada satu, ada infeksi, dua, dia ada intoksikasi, tiga, ada penyakit vaskular, empat, ada penyakit degeneratif. Nah, untuk penyakit Parkinson itu biasanya penyebabnya degeneratif, idiopatik, sama autosomal dominan. Uh, Mungkin untuk penyakit Parkinsonism cukup sampai di situ untuk klinisnya. Lalu di sini saya akan juga menjelaskan sampai situ. Mungkin jika tidak ada yang dimengerti, mohon maaf. Saya juga masih belajar. Jika ada yang salah juga mohon maaf lagi, karena kita di sini sama-sama masih belajar. Semoga kalian menonton video saya yang ini dan video selanjutnya, dan jangan lupa di like, karena like-nya sangat berarti untuk saya. Dan juga untuk pembahasan selanjutnya ada di video-video saya nanti untuk yang selanjutnya juga. Jadi untuk bagian otak dan medula spinalis itu cukup sampai di situ saja. Lalu di sini saya mohon maaf kalau misalnya saya dari awal sampai akhir ada yang salah, saya minta maaf. Mungkin sampai sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.